Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali jika Tuhan mengizinkan kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan hari ini melalui renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat pertama Korintus pasal 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kepekaan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian terakhir dari pertama Korintus pasal 9 di ayat yang ke-27 ini, Paulus berbicara tentang dirinya dan itu adalah pernyataan yang begitu luar biasa. Paulus menunjukkan betapa dia begitu peka terhadap Injil. Dia harus betul-betul menyadari bahwa Injil itu telah meresapi di dalam kehidupannya. Injil itu telah menghidupinya. Dan setelah itu dia memberitakan kepada orang lain. Makanya dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini kaitan dengan Injil, di mana dia benar-benar memahami, mengerti tentang Injil, tentang kebenaran Kristus itu sebelum dia memberitakan kepada orang lain. Karena apa? Karena Paulus sadar benar bahwa betapa mirisnya jika dia begitu berkobar-kobar, begitu bersemangat untuk mengabarkan Injil, mempertobatkan orang lain, tapi diri sendiri itu ditolak oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang miris? Kalau ada orang-orang tertentu yang begitu berjuang bagi orang lain supaya orang lain mendapatkan keselamatan, tapi dirinya sendiri tidak yakin akan keselamatan. Bukankah sesuatu yang memprihatinkan? Dia justru ditolak bukan karena dia tidak memberitakan Injil, tapi karena dia tidak memiliki Injil di dalam hidupnya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita belajar tentang pernyataan Paulus ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan di sini adalah yang pertama, bahwa Injil itu harus menguasai seluruh totalitas hidup kita. Itu hal yang pertama. Kita harus memahami dengan benar setiap kebenaran itu. Kita harus memahami dengan benar Kristus dan karyanya di dalam kehidupan kita. Kita harus memahami dengan benar, memaknai dengan benar apa arti dari kematian Kristus bagi saya dan saudara, bagi diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu kebenaran sejati harus ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Baru setelah itu, yang kedua adalah kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sudah hidupi Injil di dalam setiap perjalanan iman kita. Kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Hari ini, biarlah kita juga seperti Rasul Paulus, kepekaan terhadap Injil harus ada di dalam hidup kita. Harus itu terpancar dari seluruh totalitas hidup kita, di mana kita benar-benar memaknai karya Kristus, Injil yang sejati, Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat hidup kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Kita berjuang, berkobar dengan begitu semangat, beritakan Injil kepada orang lain, sehingga melalui pemberitaan Injil kita diterima oleh Tuhan, tetapi orang itu juga oleh kehendak dan kedaulatan Allah, dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan melalui setiap pemberitaan kita, dan dia juga tidak ditolak tetapi diselamatkan. Ya, benar saudara sekalian, ingat, Injil itu adalah kabar baik kepada dunia yang tidak berpengharapan. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita bagi mereka yang hidup di dalam penderitaan dan kesulitan. Injil itu juga adalah berita penghukuman bagi mereka yang menolak anak Allah, Yesus Kristus. Mereka pasti mendapatkan kebinasaan yang kekal. Harus beritakan Injil itu, kabar baik itu, tetapi berita penghukuman itu juga beritakanlah dengan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin keluarga kita, bahkan mungkin orang yang paling kita kasihi, yang mungkin hari ini masih terhilang, masih jauh di luar sana, yang belum datang kepada Kristus.
dimulai dengan pastikan diri kita adalah sungguh-sungguh orang percaya, supaya pemberitaan kita memuliakan Tuhan dan kita sendiri tidak ditolak oleh Tuhan sebagaimana yang sudah Paulus lakukan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang punya kepekaan tinggi terhadap Injil di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melihat teladan Rasul Paulus bahwa dia sendiri betul-betul berjuang. Bagaimana Injil itu dia hidupi di dalam dirinya sebelum dia memberitakan kepada orang lain. Karena dia tidak mau ketika dia semangat kepada orang lain, tapi dirinya sendiri ditolak oleh Allah. Ajar kami Tuhan, supaya benar-benar kami memastikan diri dan iman kami melalui firman Tuhan, bahwa kami sudah sungguh-sungguh percaya kepada Engkau di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Baru kami juga memberitakan Kristus itu yang kami imani kepada orang lain. Sehingga oleh pertolongan dan kuasa Kristus mereka juga dipanggil, mereka juga dipertobatkan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.